Deli Serdang adalah salah satu kabupaten dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Letaknya yang sangat strategis di pantai timur Pulau Sumatera, memiliki dataran tinggi, dataran rendah, kawasan pesisir, dan melingkari kota Medan. Pada saat ini, Deli Serdang dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Haji Ashari Tambunan dan Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar. Masa bakti 2019-2024 dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah. Latar belakang inovasi. Tingginya angka putus sekolah pada masyarakat kawasan pesisir Pantai Labu Deli Serdang karena anak harus bekerja membantu ekonomi orang tua. Sebagian besar anak bekerja sebagai nelayan, tukang cuci sampan, pekerja kandang ayam, pembantu rumah tangga, dan beberapa pekerjaan kasar lainnya. Pada tahun 2020, sebanyak 258 anak usia sekolah di kawasan pesisir Pantai Labu Deli Serdang putus sekolah. 2. Anak pengguna narkoba selama ini diberhentikan dari sekolah. Sebagian dihukum penjara, sebagian dirawat di panti loka rehabilitasi narkoba. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan akses layanan pendidikan dan akhirnya putus sekolah. Tiga, anak penghuni lembaga pemasyarakatan karena terlibat masalah hukum, tidak mendapatkan layanan pendidikan, dan akhirnya putus sekolah. Kembali bersekolah anak kawasan pesisir, anak penghuni loka rehabilitasi narkoba, anak penghuni lembaga pemasyarakatan adalah inovasi pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang pendidikan. Untuk menyediakan akses layanan pendidikan bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial dan kaum marginal. Inovasi ini bagian dari gerakan kembali bersekolah yang dicanangkan oleh Bupati Deli Serdang pada tanggal 17 Maret tahun 2017. Visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 adalah Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Salah satu misi yang ingin dicapai adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas itu diwujudkan melalui proses pendidikan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan pendidikan. Inovasi kembali bersekolah anak kawasan pesisir, anak penghuni loka rehabilitasi narkoba, dan anak penghuni lapas sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan gerakan kembali bersekolah. Masyarakat kawasan pesisir memiliki masalah sosial yang kompleks. Salah satu di antaranya adalah tingginya angka putus sekolah. Anak penghuni loka rehabilitasi narkoba adalah anak yang bermasalah. Mereka harus didampingi dan dibina. Mereka harus tetap bersekolah. Anak penghuni lapas juga anak yang bermasalah. Mereka harus tetap didampingi dan harus tetap bersekolah dan mendapatkan ijazah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki komitmen untuk melanjutkan dan melaksanakan inovasi ini. Kembali bersekolah anak kawasan pesisir, anak penghuni loka rehabilitasi narkoba, dan anak penghuni lapas memiliki kontribusi pada capaian SDGs, pilar pembangunan sosial, pada indikator menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
Saya menyuci sampan untuk membantu orang tua. Anak pesisir harus sekolah. Nama saya Fauzia dan ini adik saya Humaira. Kami berdua sekandung. Saya sama adik saya tinggal sama nenek. Orang tua saya berpisah sejak saya kelas 5 SD. Dan kegiatan saya sekarang hanya membantu orang jualan nasi di pagi hari. Gaji saya seharinya cuma 20.000. Itu pun untuk jajan saya sehari-hari sama adik-adik saya. Papa saya bekerja tidak membiayakan kami saja. Ia sudah membangun rumah tangga yang baru. Dan saya ingin menggapai cita-cita saya menjadi polwan yang tegas dan mandiri. Saya tidak akan mengeluh apapun buat teman-teman saya yang senasib dengan saya, yang orang tuanya berpisah, yang dibilang orang keluarganya berantakan. Semoga kalian lebih kuat, lebih semangat lagi untuk menjalani hidup ini. Dan saya harap kalian tidak putus asa seperti yang kami alami sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak Bupati yang telah memberi program sekolah ini kembali. Cara kerja inovasi. 1. Sediakan anggaran dari APBD untuk mendukung program dan bentuk tim yang akan melaksanakan program. 2. Lengkapi kebutuhan siswa untuk sekolah seperti sepatu, tas, buku, alat tulis, modul belajar, baju seragam, beasiswa, dan honor guru. 3. Lakukan pendataan anak kawasan pesisir yang putus sekolah. Tugaskan mahasiswa, relawan, menelusuri keberadaan anak dari rumah ke rumah, berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau sekolah formal yang ada, dan ajak anak kembali ke sekolah. 4. Daftarkan anak kawasan pesisir ke sekolah formal atau non-formal sesuai dengan umur dan kelas saat mereka putus sekolah. Untuk pendidikan non-formal, anak belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mengikuti paket A, paket B, dan paket C. 5. Sesuaikan waktu belajar anak dengan jadwal anak yang bekerja. Karena itu, ada anak yang belajar pada pagi hari, sore hari, dan bahkan malam hari. 6. Sesuaikan lokasi belajar anak dengan tempat tinggal mereka. Bentuk kelompok-kelompok kecil anak yang tinggal berdekatan. 7. Berkoordinasi dengan Kepala Loka Rehabilitasi dan Kepala Lapas untuk melaksanakan program. Tugaskan guru mengajar ke Loka Rehabilitasi dan Lapas. 8. Laksanakan program kelas inspirasi dengan menghadirkan tokoh terkenal atau tutor sebaya untuk memotivasi anak agar tetap bersekolah. 100 orang Sembilan, laksanakan pendidikan kecakapan hidup agar anak memiliki keterampilan yang berguna dalam kehidupannya dan implementasikan pendidikan karakter agar kepribadian anak menjadi lebih baik. Nama saya Farel Fadila. Saya berhenti sekolah karena ikut ayah ke laut, nyari ikan. Kerja saya sehari-hari narik jaring. Angin, ombaknya ngeri kali. Sama saya balik ke laut langsung bersihin rumah. Ini kejar sekolah. Senang sekali lah saya ini dapat sekolah. Terima kasih Bapak Bupati telah membagi sekolah yang nggak bayar. Keunikan inovasi. 1. Sasaran program yang selama ini terlupakan
yaitu mendampingi anak-anak yang mengalami masalah sosial dan kaum marginal, yaitu anak kawasan pesisir, anak loka rehabilitasi, dan anak yang berada di lapas. 2. Belajar tidak terikat di ruang kelas formal, tetapi bisa di mana saja, di pinggir-pinggir pantai, di pondok-pondok kecil, di dalam loka rehabilitasi, dan bahkan di balik jeruji penjara. 3. Kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Kepala Loka Rehabilitasi, Kepala Lapas, masyarakat, mahasiswa, relawan, dan pemerintah setempat. 4. Adanya kelas inspirasi yang menghadirkan tokoh terkenal agar bisa memotivasi dan menginspirasi anak menjadi anak yang baik, anak yang hebat, anak yang memiliki mimpi dan cita-cita. 5. Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup, life skill, agar anak memiliki keterampilan yang diharapkan bermanfaat dalam kehidupannya. 6. Mengimplementasikan konsep sekolah merdeka dan literasi budaya melalui permainan tradisional dan tari. Tidak ada yang cabut sekolah, orang tua kita, ya. Jadi dampak inovasi. 1. Dengan dilaksanakannya gerakan kembali bersekolah, terjadi peningkatan yang signifikan siswa putus sekolah. Kembali bersekolah dari 6.321 anak pada tahun 2017 menjadi 8.894 anak pada akhir Desember tahun 2020, meningkat sebesar 28,93%. 2. Pada tahun 2021, sebanyak 100 anak kawasan pesisir, 10 anak penghuni loka rehabilitasi narkoba, dan 18 anak warga binaan lapas kembali bersekolah, beberapa diantaranya mendapatkan ijazah. 3. Meningkatnya indikator kinerja pendidikan pada indikator penyediaan akses dalam bentuk angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka melanjutkan. Di samping itu, menurunnya angka putus sekolah di Kabupaten Deli Serdang. 4. Tingginya capaian indikator persepsi kepuasan siswa yang mengikuti program. 5. Masalah anak kawasan pesisir, anak penghuni loka rehabilitasi, dan anak penghuni lapas adalah masalah sosial yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, inovasi ini memiliki potensi untuk direfleksi di tempat lain. Untuk menjaga keberlanjutannya, sudah didukung keputusan Kepala Dinas, Peraturan Bupati, dan Perda 5 tentang penyelenggaraan pendidikan. Komitmen yang kuat, dukungan anggaran, kolaborasi antar stakeholder, kemauan dan motivasi yang tinggi adalah faktor penentu keberhasilan inovasi ini. Desa 1, Deli Serdang Sekolah Bermutu tahun 2021.